Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel gue Bapak Blabla Studio, dan hari ini tayang lagi. Dan hari ini gue akan mereview daripada menjelaskan kepada kalian semua tentang kelebihan dan kelemahan Suzuki AVP yang pernah laris jadi minibus yang laris manis. Tapi jangan lupa sebelumnya klik tombol subscribe itu gratis, dan tombol subscribe itu mendukung channel video YouTube ini agar terus berkarya. Tidak perlu berlama-lama, yuk kita langsung review daripada penjelasan gua sekarang. Pada akhir 2000-an, mobil jenis minibus masih banyak dicari daripada MPV. Mobil seperti Suzuki AVP saat ini peminatnya cukup banyak karena kelebihan mobil ini punya kabin lega dan suspensi yang manusiawi. Memang kelemahan dari minibus seperti Suzuki AVP ialah kalah nyaman dibandingkan MPV seperti Toyota Avanza. Iya sih, sebenarnya kalau dibilang dipikir-pikir ya, Suzuki AVP ini memang mempunyai banyak kelebihan dan kekurangannya itu sendiri. Apa kekurangan mobil AVP ini sendiri? Kekurangan dari mobil AVP ini adalah air akinya mobil yang cepat habis. Belum diketahui dengan pasti penyebab dari kekurangan yang satu ini. Kelebihan dan kekurangan mobil AVP ini sendiri, guys. Suzuki AVP merupakan mobil yang cukup populer di pasaran Indonesia. Mobil ini dengan tampilan yang lumayan besar cocok sebagai mobil keluarga yang mampu menampung banyak beban. Mobil tersebut merupakan golongan salah satu jenis mobil MPV. Untuk mesinnya, mobil ini dibekali dengan G15A 1,5 liter 4 silinder segaris 16 katup MPI SOHC yang bisa mengeluarkan tenaga hingga 92 bhp dalam 6000 rpm. Sementara untuk torsinya, Suzuki AVP mampu mencapai maksimal 128 Nm pada putaran 3200 rpm. Suzuki AVP menawarkan dua jenis pilihan transmisi, yaitu otomatis 4 percepatan dan manual 5 percepatan. Pada saat awal mobil ini diproduksi memiliki beberapa tipe, diantaranya yaitu tipe GX manual, GL manual, serta GX automatic. Pada tahun 2005, Suzuki AVP mengeluarkan tipe terbarunya, yaitu tipe X, L, dan XAT untuk tipe mobil tertinggi. Sedangkan untuk tipe terendahnya tersedia tipe E dan A. Kemudian di tahun selanjutnya, pada tahun 2007 diluncurkan tipe baru, yaitu tipe GX MT, GX80, GLMT, serta tipe SGX Automatic dan tipe SGX. Dan terakhir pada tahun 2009 diluncurkan tipe terbaru, yaitu tipe SGX Luxury. Bahan bakar yang digunakan kendaraan ini cukup hemat karena menggunakan jenis premium. Kapasitas tangki bensin sekitar 40 liter dan kapasitas mesin sebesar 1493 cc. Destinasi dari Suzuki Indonesia, Suzuki AVP ini memiliki beberapa kelebihan dan dimilikinya. Berikut daftarnya. Kelebihan mobil AVP adalah emisinya sangat rendah. Mobil AVP menggunakan katot 16 valve MPI untuk ruang bakar kendaraan. Tak hanya itu, Suzuki AVP juga menggunakan 4 silinder, di mana masing-masing dari silindernya memiliki 4 katup yang digunakan untuk intake dan outtake. Dengan kondisi katup yang besar ini tentunya membuat pembakaran mesin kendaraan menjadi lebih lancar dengan emisi yang rendah, dan tentunya akan lebih ramah terhadap lingkungan. Di samping itu, mobil AVP dilengkapi dengan sistem bahan bakar multi-point injection sehingga membuat pemakaian bahan bakar menjadi lebih hemat. Keyless entry. Mobil AVP ini dilengkapi dengan sistem keyless entry yang membuat pengendara mudah untuk membuka kunci mobil. Dengan adanya fitur ini bisa mencegah risiko dari adanya pencurian mobil. Sistem intake manifold. Sistem intake manifold adalah sebuah sistem yang pengambilan udaranya untuk digunakan pada pembakaran mesin kendaraan. Saluran ini dibentuk dengan agak panjang sehingga bisa mengalirkan udara dengan halus dan cepat ke dalam ruang bakar kendaraan. Lanjut, kabin mobil luas. Ukuran kabin dari mobil AVP terbilang cukup luas, yaitu 4225 x 1665 kali 1855 mm. Terbukti mobil ini mampu menampung 8 penumpang di dalamnya.
Dan kekurangan mobil EVV ini sendiri adalah setelah mengetahui mengenai kelebihan dari mobil EVV ini, sebaiknya Anda juga mengetahui beberapa kekurangan yang terdapat pada mobil tersebut. Berikut daftarnya. Aki cepat habis, bisa seperti itu ya. Kekurangan dari mobil EVV adalah air aki mobil yang cepat habis. Belum diketahui dengan pasti penyebab dari kekurangan yang satu ini. Air aki mobil yang cepat habis bisa saja disebabkan oleh arus masuk yang besar, posisi aki yang dekat dengan mesin kendaraan, ataupun dikarenakan kapasitas aki yang digunakan terlalu kecil. Padahal aki EVV ini menggunakan aki basa 40 ampere yang sangat cukup jika digunakan untuk menyuplai kebutuhan listrik dari komponen-komponen mobil, menjalankan starter kendaraan, serta lainnya. Namun, air aki akan berkurang secara drastis pada 10 hari penggunaan, sehingga apabila terlambat melakukan pengisian tentunya akan membuat kerusakan yang cukup besar. Maka dari itu, sangat disarankan untuk kalian semua untuk mengecek kondisi dari air aki setidaknya 1 kali dalam seminggu. Suspensi depan mobil keras. Masalah umum yang seringkali dialami oleh mobil EVV adalah suspensi. Seringkali suspensi depan mobil mengeluarkan bunyi-bunyi yang diakibatkan oleh kondisi persuspensi yang keras, sehingga guncangan tersebut tidak bisa diredam oleh per dan akan masuk ke dalam kabin, sehingga menimbulkan bunyi-bunyi yang mengganggu. Fitur keamanan yang kurang. Hal yang paling disayangkan dari mobil EVV ini sendiri adalah fitur keamanan yang dirasa sangat kurang, terutama pada varian Suzuki EVV Arena. Itulah ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan untuk kalian semua. Nah, berapa kapasitas BBM Suzuki EVV? Kapasitas tangki bensinnya adalah sekitar 40 liter dan kapasitas mesin sebesar 1493 cc. Berapa ukuran kabin Suzuki EVV yang belum ada yang tahu? Tadi yang itu adalah 4205 dikali 1655 dikali 1855 mm. Terbukti mobil ini mampu menampung 8 penumpang di dalamnya. Lanjut, berapa konsumsi BBM EVV Luxury ini adalah mesin ini mampu memberikan efisiensi bahan bakar sebesar 8,9 liter per 100 km saat digunakan pada kondisi standar. Mesin tersebut dipasangkan dengan pilihan transmisi manual 5 percepatan atau transmisi otomatis 4 percepatan sesuai keinginan Anda. Wow, luar biasa ya. Dihentikan kepada kalian semua. Lumayan, ini juga luar biasa. Di Indonesia, Suzuki ini tidak lagi menjual EVV Luxury. Mobil ini juga tidak lagi diproduksi, tapi seru untuk direview ya guys. Beberapa fitur unggulannya ada di sini semua. Apa Suzuki EVV menarik juga nih, kuat di tanjakan. EVV Arena ini sendiri, EVV ini mobil yang cocok bagi pengusaha pemula yang belum pernah memiliki mobil sebelumnya. Ya, Suzuki EVV adalah salah satu pilihan terbaik. EVV Arena diluncurkan pertama kali oleh Suzuki pada tahun 2007 sebagai pembaruan dari tipe sebelumnya, yaitu EVV X yang diluncurkan pada tahun 2005. EVV diciptakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang akan akomodasi yang membuat banyak barang. Nyaman untuk banyak orang, handal, kuat di tanjakan, dan tentunya irit. Terbukti Suzuki melalui EVV berhasil menarik perhatian konsumen dalam jumlah besar di Indonesia yang tidak sedikit. Di antaranya adalah pemilik baru sebuah mobil. Untuk urusan desain, uniknya sejak tahun 2007 hingga 2018, Suzuki masih tetap mempertahankan bentuk dan tampilannya, baik eksterior maupun interior, yang belum pernah melakukan facelift. EVV ini memiliki dimensi ukuran panjang sebesar 4155 mm, lebar 1650 mm, tinggi 180 mm, yang memuat hingga 8 orang penumpang. Bentuk yang tinggi ini menjadi salah satu faktor di mana pembeli EVV sebagai besar adalah konsumen yang mengutamakan kenyamanan penumpang.
yang menginginkan multifungsi sebuah kendaraan yang juga bisa dijadikan kendaraan niaga. Sebagai buktinya, banyak perusahaan jasa travel dan perusahaan penjualan menggunakan EVV sebagai armadanya. Namun bodi yang tinggi dan cenderung mengotak mungkin bukan selera bagi sebagian orang. Edek-edek dari bodi yang tinggi jelas terasa bagi pengemudi, terutama masalah kenyamanan pada saat manuver kecepatan tinggi, guys. Oke, kurang lebih seperti itu yang gue bisa sampaikan kepada kalian semua untuk subscriber F18 Junior, untuk terus menyaksikan apa saja yang akan gue review nanti kemudian pada kalian semua, dan apa saja hal-hal terbaru, update-update terbaru saja tentang kendaraan, mobil, motor, dan otomotif lainnya yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa saksikan terus M18 Junior untuk terus berkarya, dan terus saksikan M18 Junior untuk terus memberikan yang terbaik dan yang terbaru kepada kalian semua. See you next video maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you semuanya guys. Bye bye.